siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jam terakhir kalian belajar sama anak, kita belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silakan yang berdoa sini berdoa. Siapa silakan ikut berdoa. Ayo, ayo siapa? Tunggu temannya siap dulu, kalau sudah baru bisa dimulai. Kalau belum siap jangan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada masuk? Berapa orang yang ada masuk? Akmal, Saiful, 2 orang. Ania, 4 orang yang ada masuk ya? Mana ada masuk? Ya, kalau sakit tunjukkan semoga lekas. Oke, sudah siap belajar hari ini. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Nanti ada soal dari video yang bisa saya kerjakan. Silakan dibuka dulu bukunya, disiapkan alat tulisnya. Bahasa Indonesia ya. Hari ini bahasa Indonesia. Gimana, masih semangat untuk belajar di jam terakhir? Ada yang ngantuk? Ya sudah ya. Silakan berdiri dulu, kita bernyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu nasional. Ayo silakan berdiri. Silakan berdiri. Ayo kelompok paling belakang berdiri. Lagunya Bagimu Negeri ya anak-anak. ada yang main sendiri di belakang. Silakan ulangi sekali lagi ya. Oke.
diulangi sekali lagi. Oh, enggak, tunggu, diulangi sekali lagi. Mempelajari tentang kalimat berribuan ya? Sudah belajar kalimat berribuan sudah? Ini ada contohnya kalimat berribuan dengan kata dasarnya yaitu sakit, jadinya tersakiti. Apa makna dari kata tersakiti? Tersakiti maknanya apa berarti? Menyakiti. Sakit banget. Ada yang sakit banget teman-teman. Menyakiti. Tersakiti. Jadi orang yang merasa bisa sakiti atau orang yang sakit. Jika kita memberikan tanggapan secara tidak baik, apakah orang tersebut akan merasa tersakiti? Ya. Oke, berarti kita harus memberikan tanggapan yang baik atau yang positif kepada teman atau saudara atau siapapun itu, ya, anak-anak. Paham? Oke, karena ada pertanyaan. Apa yang biasanya kamu lakukan saat temanmu meminta pendapat? Memberikan pendapat. Jika temanmu meminta pendapatmu, apa yang kamu lakukan? Apa? Angkat tangan yang bisa. Memberikan apa berarti? Memberikan saran atau nasihat bisa. Terus yang kedua, mengapa penting memberikan saran dengan cara yang baik? Agar teman tidak tersakiti. Ya betul, agar teman kita tidak tersakiti. Siapa namanya? Andrew. Ya benar. Siapa namanya, Dik? Kleandru. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu jika seseorang menanggapi pendapatmu dengan sopan? Senang. Kenapa kok senang? Merasa dihormati. Yang terakhir, pernahkah kalian memberikan saran kepada orang lain lalu bagaimana reaksinya? Pernah. Coba contohkan bagaimana sarannya. Dia menghargai. Contoh sarannya seperti apa? Katanya sudah pernah memberikan saran. Saran kepada temanmu contohnya seperti apa? Ayo dapat poin. Contoh ungkapannya gimana? Contoh kalimatnya gimana? Gimana Sabu? Banyak-banyaklah meminum air putih, jangan minum yang berlebihan. Buangnya sampai pada tempatnya. Banyak-banyaklah Minum air putih, janganlah. minum yang manis-manis. Oh ya, bagus. Buangnya sampai pada tempatnya. Sabu. Banyak-banyaklah meminum
air putih. Jangan minum banyak minum apa? Manis ya. Oke. Bagus, Jago. Nah, hari ini kita akan mempelajari kalimat saran dan tanggapan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu kalian harus bisa menyebutkan pengertian kalimat saran dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga harus bisa menyebutkan pengertian kalimat tanggapan dengan baik dan benar. Yang terakhir, kalian harus bisa membuat kalimat saran dan tanggapan dengan baik dan benar. Nanti ada di soal evaluasi, oke? Nah ini, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Yang bisa angkat tangan. Tanda seru bisa. Ada tanda serunya siapa? Mika. Ada lagi? Jawab dengan kata sebaiknya. Oke, Zafo 2 poin. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Kalimat saran. Kalimat saran gimana maksudnya? Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Sudah cukup? Nih, kalimat saran adalah kalimat yang berisi usulan, anjuran atau masukan kepada seseorang agar melakukan sesuatu dan menghindari hal-hal yang kurang baik. Biasanya saran disampaikan untuk membantu, bukan untuk menyalahkan. Jadi kalau kalian memberi saran kepada teman itu fungsinya untuk membantu, bukan untuk menyakiti atau menyalahkan. Paham ya anak-anak? Ada pertanyaan? Ada. Ini tujuan kalimat saran, silakan dibaca. Yang pakai baju olahraga siapa namanya? Memberi masukan positif. Terus? Membantu memperbaiki perilaku, sikap atau hasil kerja. Juga menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ya. Ini adalah contoh tujuan kalimat saran. Jadi kita tujuannya memberi saya itu adalah memberikan masukan yang positif. Kemudian jika ada teman kita yang perilakunya kurang menyenangkan, kita bisa memberikan saran yang baik. Yang terakhir menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Ini ada ciri-ciri kalimat saran. Fajar dibaca. Ciri-ciri kalimat saran. 1. Menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memaksa. 2. Bersifat membangun, bukan menjatuhkan. 3. Mengandung kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, lebih baik, usahakan untuk, cobalah, disarankan untuk. Ya, ini jadi ciri-ciri kalimat saran adalah berikut ya anak-anak. Menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memaksa. Jadi tidak boleh memaksakan orang lain. Terus yang kedua, bersifat membangun. Membangun itu maksudnya bisa memberikan masukan yang positif. Terus yang ketiga, mengandung kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, lebih baik, usahakan untuk, cobalah, dan disarankan untuk. Jadi kata-katanya harus sopan. Contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kamu membaca buku setiap hari agar lebih mudah memahami pelajaran. Ini yang termasuk ciri-ciri kalimat saran tadi ada di bagian mananya? Baiknya, betul. Terus yang kedua, alangkah baiknya jika kamu datang lebih awal ke sekolah. Kalau kalimat yang kedua, ada di alangkah baiknya. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk lebih fokus saat pelajaran berlangsung. Cobalah untuk, oke. Yang keempat, disarankan agar siswa menggunakan waktu istirahat dengan baik. Disarankan agar, oke. Sekarang cara menyampaikan saran yang baik atau yang sopan, menggunakan bahasa yang halus. Sertakan alasan jika perlu. Kemudian hindari kata-kata kasar atau menyalahkan. Yang keempat, fokus pada solusi bukan pada masalah. Jadi kalau kalian memberikan saran itu harus bisa memberikan solusi. Misalkan teman kalian punya permasalahan, terus kalian diminta memberikan saran.
Kalian harus bisa menjadi solusi atau memberikan solusi. Paham? Ada pertanyaan? Ada. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat tanggapan? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab dapat poin, masuk penilaian nanti. Kalimat tanggapan, ada yang bisa menjawab? Oke, Gibran. Kalimat untuk menjawab kalimat saran. Oke, baik. Kalimat untuk menjawab kalimat saran bisa. Gibran. Ada yang lain? Ada yang lain? Berikan tambahan kelompok sini. Apa yang ini? Ini lagi mungkin? Atau yang belakang? Kalimat Ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanggapan? Apa? Katanya kalimat yang isinya jawaban. Kalimat untuk menjawab orang bertanya. Kurang tepat. Oke, lanjut ke materi ya. Silakan diperhatikan. Ini kalimat tanggapan adalah kalimat yang menyatakan pendapat, penilaian atau komentar terhadap sesuatu hal, baik berupa pendapat pribadi maupun berdasarkan fakta. Kemudian kalimat tanggapan dimulai dengan memberikan fakta yang terlihat, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Misalkan kalian memberikan tanggapan tentang sikap teman kalian atau nilai teman kalian harus sesuai fakta. Misalkan teman kalian nilainya bagus, kalian juga memberikan tanggapan bahwa nilai teman kalian juga bagus, tidak boleh menjelek-jelek. Karena mau orang lain. Kenapa? Gak apa mas. Jangan komentar. Terus selanjutnya tujuan kalimat tanggapan. Silakan dibaca. Siapa mau? Ya, baca. Tujuan kalimat tanggapan memberikan penilaian terhadap suatu kejadian, karya atau sikap, menyampaikan apresiasi atau kritik secara sopan, menunjukkan bahwa seseorang memperhatikan atau peduli. Nah, ini ada contoh tujuan kalimat tanggapan. Yang pertama, memberikan respon atau penilaian terhadap suatu kejadian, karya atau sikap. Terus yang kedua, menyampaikan apresiasi atau kritik secara sopan. Yang dimaksud apresiasi itu tahu kalian? Tahu apa yang dimaksud apresiasi? apa tuh? Memberikan hadiah. Ya, semacam hadiah, boleh bisa. Apresiasi, penghargaan maksudnya apresiasi itu. Terus yang ketiga, menunjukkan bahwa seseorang peduli, memperhatikan atau peduli. Jadi orang yang memberikan tanggapan itu berarti peduli terhadap temannya atau orang lain. Sekarang ciri-ciri kalimat tanggapan. Alvaro dibaca. Saya rasa. Ya, ini ada ciri-ciri kalimat tanggapan. Harus mengandung atau biasanya mengandung menurut saya rasa, saya pikir, saya menilai bahwa saya setuju atau tidak setuju karena. Jadi harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang sopan. Jenis tanggapan, ada tanggapan positif dan ada tanggapan negatif. Tanggapan positif silakan dibaca. Ya, ini ada contohnya jenis kalimat tanggapan positif dan tanggapan negatif. Dari sini ada pertanyaan. Atau ada yang belum paham? Tidak ada pertanyaan? Paham ya? Nah, ini contoh kalimat tanggapan. Menurut saya puisi ini memiliki makna yang sangat dalam.
merupakan tanggapan. Kemudian yang kedua, saya rasa video pembelajarannya terlalu panjang dan membuat bosan. Kira-kira yang kedua itu perlu ditambahkan apa? Kalimat yang kedua. Tadi kan harus ada apa tadi? Karena Harus menambahkan. Itu kan mengkritik ayo membangun. Harus ditambahkan apa? Solusi. Kira-kira kalau kalimatnya saya rasa video belajar terlalu panjang dan membuat bosan. Solusinya gimana? Akan memberikan solusi seperti apa? mengikat Angkat tangan. mengikat pembahasan dan editingnya harus bagus. Ya boleh. Mengikat pembahasan dan editingnya harus bagus. Siapa namanya? Gibran dapat 2 poin. Terus yang ketiga, saya setuju dengan pendapat Rani karena penjelasannya masuk akal. Ini sudah disertai dengan solusi atau tanggapan. Kemudian yang terakhir, saya pikir hasil gambar ini bagus, tapi warnanya bisa lebih redup lagi. Nah, yang pertama itu sudah lengkap dengan solusinya. Ada pertanyaan dari contoh kalimat tanggapan? Ini ada perbedaan berapa? Berapa besar? Tidak kelihatan? Ini cukup? Oke, perbedaan ada di aspeknya tujuan. Kalau kalimat saran itu memberikan masukan atau anjuran, sedangkan kalimat tanggapan memberi komentar atau penilaian. Jadi kalimat tanggapan memberikan komentar, sedangkan kalimat saran memberikan masukan. Dari aspek sifatnya atau dari segi sifatnya, kalimat saran apa? Mengarahkan seorang, sedangkan kalimat tanggapan memberi reaksi terhadap sesuatu. Nah, jadi sifatnya mengarahkan, kalau kalimat tanggapan sifatnya memberi reaksi terhadap sesuatu. Ada pertanyaan? Ada. Kemudian dari segi contoh kalimat saran, ya sebaiknya kamu belajar lebih giat. Kemudian kalimat tanggapan menurut saya pembahasannya sudah cukup jelas. Seperti itu. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini nanti kalian kan harus membuat kalimat saran dari video yang Pak Anam tampilkan, kalimat saran dan tanggapan. Tipsnya seperti ini: pahami situasi atau masalahnya dulu. Terus yang kedua, gunakan kata pembuka yang sopan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Kemudian jangan menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir, tambahkan alasan atau solusi jika perlu. Jadi nanti buat yang lengkap ada solusinya jika memberikan tanggapan. Ini contohnya, ada di situasinya seperti ini misalnya. Beberapa anak di kelas 5 mendapatkan nilai yang rendah pada saat ujian matematika kemarin. Tanggapannya, tidak ada anak yang ingin mendapatkan nilai rendah. Semuanya tentu berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian matematika. Mungkin saja persiapan belajar mereka yang berbeda-beda. Ini termasuk contoh kalimat tanggapan yang sopan. Jadi tidak membuat orang merasa tersakiti. Kemudian contoh yang kalimat saran. Sebaiknya pada saat menghadapi ujian, belajarlah dengan rajin dan berperilaku jujur atau tidak menyontek agar dapat memperoleh nilai yang maksimal. Kira-kira ada yang bisa nggak membuat contoh kalimat tanggapan dan saran kalimat yang lain dari situasi yang ini? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Ini ada sebuah permasalahan atau situasi seperti ini. Silakan tolong dibuat kalimat saran atau tanggapan. Yang bisa angkat tangan ini dapat poin. Oh ini belum. Kalau misalnya kelasnya Gimana? apa ya? Apa? Aduh. Gitu. Situasinya diganti kayak pulang. Tugas kalian cuma membuat tanggapan dan sarannya dari situasi yang itu. Ya. Tanggapanmu gimana dari nilai matematika yang dari kelas 5 yang mendapatkan
nilai ujian matematika yang ada, tanggapanmu gimana? Solusimu gimana? Semua anak kelas 5 ingin mendapatkan nilai Baik. Angkat tangan, yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Angkat tangan. Kita ke sini. Lihat sini. Yang ini. paling anak kelas 5 aku kurang biasa. Pakai bahasa yang baik, yang baku. Saya belum. Cek, benar, benar. Paling anak kelas 5A kurang giat belajar. Oke, tak betulkan lagi ya. Sebaiknya anak kelas 5A lebih giat belajar. Pokoknya seperti itu ya. Oke, ada lagi. Oke, baik, siapa namanya? Leandro dapat 2 poin, sekarang 2 poin. Bisa angkat tangan? Apa aja yang sarannya? Boleh saran, boleh tanggapan, bebas. Saran-saran. Saran. Gibran. Sebaiknya anak di kelas 5A belajar bersama dengan giat. Sama, tadi mana juga bilang gitu. Yang lain, contoh yang lain. Contoh yang lain. Oke, ajar. Sebaiknya anak kelas 5 mengurangi bebannya dan lebih serius dan lebih apa itu? Serius, lebih fokus ke pembelajaran. Oke, baik. Ya, lumayan. Siapa? Fajar. Bacok kasar. Ada lagi? Dari situasi ini ada yang bisa membuat cara tanggapan lagi. Lama kesini belum? Yang belakang, lama jamu. Ada lagi enggak? Saya ini tak kasih video, nanti kalian membuat kalimat saran dan tanggapan. Cara individu. Ayo, ada lagi enggak? Satu dulu. Ada lagi? Enggak ada? Ada. Oh, enggak ada, lanjut. Kita Pak, kita. Sika. Kita. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini ada video. Ini mana bagikan gambar kertas dulu. Ini nanti jangan dibuang ya. Setelah kalian pakai nanti ini bisa dibuat mengisi refleksi. Jadi disimpan dulu. Nanti kalian pada akhir pembelajaran mengisi refleksi ya. Oke, setuju? Ya. Ditulis namanya, jangan lupa. Itu dua nih. Kamu mana? Oh iya. Aku 4, aku butuh 4. 2, 3. 2, 3, 4. Minta tolong yang belakang. Kamu tidur. Ngantuk tak? Isi muka dulu udah apa-apa. Keluar dulu. Isi muka dulu. Kasih yang belakang aja yang 4. Enggak boleh, enggak boleh. Boleh namanya enggak boleh. Tuh, 2, 3. Membuat kalimat saran atau tanggapannya di bagian yang lembar putih yang polos ini. Di belakangnya jangan lupa dikasih nama. Pak, itu semuanya buat contoh toh. Ya, membuat dari kan ada video. Perhatikan dulu ada video, disimak. Nanti kalian memberikan satu tanggapan dan satu saran. Tugas kalian memberikan satu tanggapan dan satu saran. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke depan, ke kanan. Atau disimak di situ di luar sana. Perhatikan tidak bisa membuat saran atau tanggapan nanti.
Ulang sekali lagi. Ya. Ya, oke. Nah, ulang sekali lagi, silakan diperhatikan. Lalu kalian buat saran atau tanggapan masing-masing satu. Silakan diperhatikan. Saran satu, tanggapan satu. Boleh tanggapan videonya gimana, boleh sarannya boleh kurang gimana, videonya juga boleh, atau dari isinya juga boleh. Ya, tulis saja. Menulisnya di lembar yang polos ya, bukan di ini loh. Di sini yang polos loh. Ya. Lembar polos. Temanku yang kelompok belakang sudah memperhatikan itu tadi. Menulisnya di kolom refleksi. Di mana yang sudah terlanjur? Tak ganti sini. Mana? Mana lagi? Ini Mahrif. Siapa atas nama itu? Oke, silakan. Dibuat saran satu tanggapan. Sudah. Dikumpulkan kalau sudah. Ditaruh meja masing-masing dulu ya. Kalau sarannya tentang videonya Boleh bebas. Boleh tentang isi videonya, boleh tentang videonya bebas. Nanti rapesnya nanti di akhir pembelajaran itu disimpan dulu, jangan sampai hilang. Nah, hilang gini joli. Gimana, sudah bisa mencerna videonya? Atau mau diulangi lagi? Sudah cukup ya? Sudah semua membuat kalimat saran dan tanggapannya? Ada yang belum? Belum. Oke, silakan dulu. Kalimat apa, Mas? Saran atau tanggapan? Tadi Pak Ana menjelaskan materi apa toh? Kalimat tanggapan. Satu kalimat saran dan satu kalimat tanggapan. Bebas boleh tentang videonya gimana atau isi videonya. Nanti setelah ini kita mengerjakan permainan di kuisis. Sudah? Kalau sudah silakan jawabannya disimpan dulu. Belum. Terus keluarkan Chromebooknya seperti tadi, satu Chromebook dipakai 2 orang. Ada hadiahnya. Iya, hadiahnya langsung tak kasih nanti. Akhirnya kenal. Bukan. Kamu pengen STM? Kamu pengen STM? Ya, Mas.
buka logonya. Sudah artinya. Langsung buka khusus ya. 28 lagi, Bre. Ada pasangan. Tadi pasangan siapa? Dua. Ini dia kan. Kayak apa karo? Oh, 3 orang berarti 3 orang sini. 3 orang enggak apa-apa, boleh. Apa? ADW. Ada pasangannya itu. Enggak dapat apa? Aslinya Ini apa? Ada pasangan nih. Aku pasangannya Andrew. Sini ada Enggak, ini berdua. Kamu ada pasangan kok. Kalau ini deh. Kamu sini. Enggak apa-apa. Satu kerumbu terserah pakai yang itu apa yang ini? Yang itu ya wes. Nah. Itu coba begini. Sudah terdapat pasangan masing-masing ya? Sudah. Sekarang silakan di login atau diakses masuk. Belas 13 kelompok. Ada 13 kelompok. Namanya jangan aneh-aneh, namanya jangan pakai aneh-aneh. Yang namanya aneh-aneh didiskualifikasi. Ya boleh. Yang penting ada nama jelasnya. Ada nama panggilannya. Ojo neko-neko jenenge ya. Ya, jangan pakai nama yang neko-neko ya. Soalnya namanya Benerin dulu. 12 peserta kurang 1. Bentar. Ini kurang satu. Yang namanya aneh-aneh didiskualifikasi. Mas, aku tak tambah pentol sama bakso ya mas. Soalnya aku suka itu. Aku Ojo komentar jangan pacaran. Yang namanya Kik sama Chloe siapa ini? Pik sama Chloe itu Andrew, Kiki sama Clea. Sebenarnya Le, ganti yang baik. Evan speaker A. Nah, tak tunggu. Boki. Udah, ganti. Oke, mulai ya. Silakan. Soalnya 10. Soalnya 10. Soalnya susah apa mudah? Ayo kerjasama kelompoknya. Jangan ada yang memberatkan salah satu temannya.
Apanya? Belum? Oh, udah selesai? Ya, selesai. Ya, ini sekarang. Jago wis bar jago. Enggak. Oke, sudah semua ya. Tiga satu Jawa, dunia sudah selesai. Mana ini? Apa? Tidak tahu. Jadi ya, siapakah pemenangnya? Tiga kelompok juara maju ke depan. Siapa itu? Aulia, Amanda, Zapo dan Dapa, Kiki, Andrew maju ke depan. Dapat juara maju ke depan. Ya, tadi misalkan jawabannya benar semua, selainnya juga benar, diambilnya paling cepat. Paham nggak? Dapat hadiah. Satu. Nah, berkah nilai makan pasal ini juga. Lagi, lain. Ini bapakku saya kok. Kejawabin aku. Ya
kedua siapa? Kedua? Kamu udah dapat? Ya? Warna apa? Oke, semoga hadiahnya bermanfaat. Selanjutnya silakan disimpan dulu notebooknya, atau biarkan gitu aja, kita ice breaking dulu. Mas, sekarang kuisnya sendiri-sendiri ya? Apanya? Kuisnya. Setelah ini sendiri-sendiri. Boleh, silakan. Oke, kita ice breaking, silakan berdiri dulu biar semangat. Siapa yang tadi? Biar semangat, berdiri dulu. Mas, rekaman tadinya satu orang nggak, Mas? Satu orang. Bareng-bareng. Ayo berdiri. Berdiri, ini Kak. Ini siapa nyengati apapun? Ice breaking-nya nanti Pana akan berikan instruksi konsentrasi A, B, C, D. Terus misalkan Pak Ana bilang sesungguhnya, berarti harus menirukan yang Pak Ana ucapkan. Kalau Pak Ana bilang sebaliknya, berarti kalian apa? Misalkan Pak Ana bilang maju, berarti kalian kalau Pak Ana bilang sebaliknya kalian harus mundur. Bisa paham ya? Semuanya bilang bareng-bareng sesungguhnya ya. Sesungguhnya maju. Contoh, tes. Konsentrasi. A, B, C, D. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Ya, seperti itu. Kalau Pana bilang sebaliknya. Maju. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau yang nggak konsentrasi, maju ke depan ya. Kasih hukuman apa? Oke, perhatikan. Konsentrasi. A, B, C, D. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Konsentrasi. A, B, C, D. Sebaliknya. Duduk. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, ulangi lagi ya. Konsentrasi. A, B, C, D. Sebaliknya. Pegang telinga. Tidak pegang telinga. Maju. Pegang kepala. Tidak pegang kepala. Pegang kepala. Oke. Cukup ya, silakan duduk. Terima kasih. Tidak duduk. Seindah Karena masih kebaliknya. Selanjutnya kita sudah semangat. Oke, masih siap menerima pelajaran ya. Silakan dibuka Chromebook-nya. Ini soal evaluasi pelajaran secara individu. Secara individu nggak boleh menyontek. Jangan bawa Chromebook sendiri. Yang bawa toh? Oke, gandengan ke sini. Karena hadiahnya masih sisa, nanti juara 1, 2, 3 dapat hadiah ini. Pulpennya iPhone ini. Nah ini, gini nih. Ada tiga foto kan? Soalnya 15 ya anak-anak. Berkompetisi mendapatkan ballpoint iPhone.
Kan nomor 4 dari 10. Oke, cuma kekuatan. Mana? Juara 1 yang dapat tes. Tuh, silakan diakses. Namanya aneh-aneh boleh nggak? iPhone udah. Sudah berapa peserta berarti? Itu udah. 24 berarti ya? Karena atas berapa? 28. Yang masuk tadi tinggal 24. Ayo, Alvaro login. Krisis. Mas, demi ballpoint itu siapa? Kenapa? Demi ballpoint. Ini kalau namanya anak-anak didiskualifikasi loh. Itu loh, ini aneh-aneh. Demi ballpoint. Demi ballpoint. Bukan dong, nanti juga masuk nilai ini. Kalau bisa dapat ballpoint. Enggak tahu. Itu bakal. Ah, di sini dia loginan naik dia Mas. Orang 8 orang. Ayo. 8 orang. Kurang 8 orang. 21 kurang 7 orang. 7 orang. 3 orang. 24 totalnya. Aku sering itu. Kurang 3 orang. Let's go. 23 berarti yang dapat. Biar mendapatkan Mas, namaku Kiki. Boleh. Demi ballpoint itu. Sudah 24. 23. Kurang 1. Kurang berapa ya? Tak cek namanya yang aneh-aneh. Dong, ini Pak Kiki. Boleh pakai aku sih. Fitra Bakau siapa Fitra Bakau? Loh, kan saya orang Bakau. Ya, oke. Nggak tahu. 7. Sudah ya, 23 ya. Apa Dik? Kenapa? Fitra Bakau ini toh? Namamu masih ada berapa? Mulai ya. Mulai. Dimulai. Soalnya harus cepat juga harus benar. Harus cepat harus benar. Yang cepat dapat juara. Yang benar dapat juara. Awas catur. Tambahan. Loh, kok ini tambah? Loh. Juara 1, 2, 3 mendapatkan iPhone. Nanti dimasukkan nilai ya ini. Dimasukkan nilai. Jadi ballpoint hanyalah bonus. Yang utama adalah nilainya. Sudah semua masalah semua jawabannya. Biar penasaran siapa juaranya, kasih kita dulu. Ayo, masih juara 3, masih kemungkinan bisa disusul. Oke, juara 2 disusul. Juara 2 bergeser langsung ke juara 4. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan.
Enak nomor itu. Ayo masih ada waktu. Yang belum siapa ini? Siapa ya? Fuad mana Fuad? Nomor berapa kamu? Sudah. Kalau sudah, media dulu itu ke temannya dulu. Ya. Ceritanya rahasia. Apa? Iya. Kan dokumen biasa ya. Kalau ada yang salah kan kita masih bisa digeser. Kalau sempat terus gak ada yang salah, kita pasti menang. Sudah selesai semuanya? Sudah ya anak? Oke, sekarang pasangan beri. Silakan tunggu hasil jualannya. Mari kita akhiri. Violeta, Evan, sama juga masih kesalahan. Itu siapa juga? Itu yang mana? Terus Evan sama Violeta. Violeta. Senyum-senyum Ren. Kalau gua bilang udah 100%. Oke, sekarang bagaimana membaca hari ini? Menyenangkan apa menyajikan? Menyenangkan. Kelompoknya silakan disimpan dulu. Pulang Pak. Kita, ya, saya itu pulang. Enaknya. Doa terus pulang. Silakan. Dikemasi kelompoknya, dikemasi dulu. Gini wir habis pulang kita begadang. Dikemasi dulu kelompoknya. Lembar refleksinya tadi jangan hilang. Ini tadi jangan hilang. Oh iya. Tinggalkan lembar refleksi sama ballpoint dulu di atas meja. Kita belum itu. Kita kesimpulan dulu. Mana pengen nanya kesimpulan dulu? Ayo kesimpulan. Ayo makan deh weh. Korea musik. Kalau sudah langsung duduk. Ana minta waktunya sebentar. Oke, kesimpulan membaca hari ini apa anak? Kalian tadi belajar tentang apa? Kalimat, saran dan tanggapan. Kemudian ciri-ciri kalimat tanggapan. Baiknya seharusnya apalagi? Ada kalimat sebaiknya seharusnya tanggapan. Kalau saran, tanggapan dulu apa tanggapan? Kalimat yang aku rasa yang kalimat yang dibahas aku jawab pertanyaan orang. Oke. Yang iya. Siapa dapat poin? Dapat poin. Japo 3
3 poin. Terus Kalimatnya digunakan pertanyaan orang lain. oke, boleh bisa. Yang dulu. Kemudian sini kalimat saran. Kesimpulan tadi. Kalimat kalimat saran kebanyakan awalannya sebaiknya cobalah untuk menggunakan kata yang santun dan sopan. Ada tanggapan lain? Ada yang ingin memberikan kesimpulan lain? Duduk. Oke, jadi kita tadi belajar tentang kalimat saran dan tanggapan. Ada tanggapan positif sama tanggapan negatif. Jika kita memberikan tanggapan kepada orang lain atau saran kepada orang lain harus dengan bahasa yang sopan, tidak boleh menyakiti. Terus apa lagi? Ada yang menambahkan? Atau cukup? Cukup. Kalau cukup, silakan kalian mengisi lembar refleksi dulu. Boleh menambahkan saran atau tanggapan dari pembelajaran yang Pak Anang lakukan di siang hari ini. Tambahkan boleh saran ke Pak Anang atau tanggapan ke Pak Anang. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Kalau sudah kumpulkan, boleh. Ya, ini. Ini masih Nih, satu. beda. Jatuhkan di sini, jatuhkan. Ya. Sudah? Yang belum, siapa yang belum? Silakan duduk yang rapi, duduk yang baik. Nadia bertugas membuka doa. Silakan ke depan lagi memimpin doa penutup. Siapa? Oke. Siapa diperhatikan dulu temannya sudah siap atau belum? Kalau belum siap jangan dimulai doanya. Yuk. Sudah siap atau belum? Kalau sudah siap silakan dimulai berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut pembicaraan oleh doa mulai. Wa
Jangan pulang dulu ya, Pater mau masuk lagi. Ya, terima kasih ya anak.